semua yang perlu diketahui tentang artritis. Halo teman-teman, kenalin nama aku Najma Akila dari Viozanda dengan NIM 2211211011. Perkenalkan, nama aku Dinda Nurul Atifa dengan NIM 2211212013. Kami berdua merupakan mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Video ini merupakan tugas dasar Biomedik 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Suci Maisyarah Nasution, SST MKM. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, ada yang tahu gak sih ciri-ciri sendi yang sehat itu seperti apa? Yuk kita bahas. Yang pertama itu ada rentang gerakan yang baik. Sendi yang sehat memungkinkan rentangan gerakan yang baik. Yang kedua itu ada stabilitas. Sendi yang sehat memberikan stabilitas yang cukup saat kita melakukan gerakan atau berat badan yang tertentu. Nah yang ketiga itu tidak ada rasa nyeri. Nah sendi yang sehat umumnya tidak menimbulkan rasa nyeri yang kronis. Nah apa sih manfaat dari sendi yang sehat ini? Nah yang pertama itu ada mobilitas yang optimal. Yang kedua itu ada kehidupan yang aktif. Sendi yang sehat memungkinkan kita untuk menjalankan kehidupan yang aktif. Yang ketiga itu ada kualitas hidup yang baik. Yang keempat itu ada pencegahan cedera. Sendi yang sehat dapat membantu mencegah cedera. Yang kelima itu ada penuaan yang sehat. Sendi yang sehat dapat membantu menjaga kesehatan saat penuaan. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dan juga manfaat sendi yang sehat, ada nih satu penyakit di mana kondisi sendi kita itu tidak berjalan sesuai dengan semestinya, yaitu artritis. Artritis adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi inflamasi pada satu atau lebih sendi dalam tubuh. Artritis adalah peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi, sehingga menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Menurut WHO, penderita gangguan sendi di Indonesia mencapai 81% dari populasi. Yang pergi ke dokter hanya 24%, sedangkan yang langsung mengkonsumsi obat pereda nyeri yang dijual secara bebas hanya 71%. Di Indonesia, prevalensi penyakit rheumatoid arthritis berdasarkan diagnosis dokter yang tertinggi adalah di Aceh dengan jumlah 13,26%. Lalu diikuti oleh Bengkulu 12,11%, Bali 10,46%, Papua 10,43%, dan Kalimantan Barat sebesar 9,57%. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan faktor risiko artritis. Nah, beberapa faktor diantaranya yang pertama itu riwayat keluarga. Beberapa jenis radang sendi termasuk artritis diturunkan dalam keluarga. Nah, yang kedua itu usia. Artritis beresiko pada semua usia, namun 2/3 dari penderita di bawah usia 65 tahun. Nah, yang ketiga itu ada jenis kelamin. Nah, wanita lebih beresiko terkena artritis daripada pria. Nah, yang keempat itu ada riwayat cedera sendi. Orang-orang yang mengalami cedera sendi mungkin saat berolahraga lebih berisiko untuk terkena artritis. Nah, yang kelima itu ada kegemukan. Orang dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi terkena radang sendi. Keenam itu ada merokok. Merokok dapat mempersulit untuk tetap aktif secara fisik, yang merupakan bagian penting dalam mengelola RA dan jenis radang sendi lainnya. Nah, setelah mengetahui faktor risiko dari artritis, apa aja sih gejala artritis ini? Nah, yang pertama yaitu nyeri sendi. Nyeri sendi biasanya menjadi gejala utama dari penyakit artritis ini. Yang kedua yaitu pembengkakan dan kemerahan. Sendi yang terkena artritis dapat mengalami pembengkakan dan tampak kemerahan. Yang ketiga yaitu keterbatasan gerakan. Artritis ini dapat menyebabkan keterbatasan gerakan pada sendi yang terkena. Yang keempat yaitu kekakuan pagi. Banyak orang dengan artritis mengalami kekakuan pada sendi pada pagi hari atau setelah periode istirahat yang panjang. Yang kelima yaitu kelelahan. Beberapa orang dengan artritis mungkin merasa cepat lelah atau kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Dan gejala yang terakhir, gangguan tidur. Nyeri dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh artritis dapat mengganggu tidur seseorang. Nah, penting diingat bahwa gejala artritis ini dapat bervariasi antara individu dan tergantung pada jenis artritis yang dialami. Selanjutnya itu ada jenis artritis. Jenis artritis yang paling umum adalah osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Osteoartritis merupakan suatu gangguan degeneratif di mana tulang rawan di antara dua sendi terkikis habis akibat berbagai hal, yang menyebabkan dua tulang bergesekan satu sama lainnya dan menyebabkan timbulnya nyeri sendi, kaku sendi, peradangan sendi, terbatasnya pergerakan sendi setelah suatu aktivitas fisik, dan nyeri sendi di penghujung hari. Nah, yang kedua itu ada rheumatoid arthritis. Artritis rheumatoid merupakan suatu penyakit autoimun, yaitu suatu keadaan di mana tubuh Anda menyerang sel-sel sehatnya sendiri. Nah, pada keadaan ini, sistem kekebalan tubuh memproduksi suatu antibodi yang menyerang persendian. Nah, bagaimana sih cara mencegah penyakit artritis ini?
Yang pertama, yaitu pertahankan berat badan yang sehat. Yang kedua, tetap aktif secara fisik. Latihan fisik teratur dapat membantu memperkuat otot dan mempertahankan fleksibilitas sendi. Yang ketiga, jaga postur tubuh yang baik. Pastikan menjaga postur tubuh yang baik saat berdiri, duduk, dan mengangkat beban. Yang keempat, hindari cedera sendi. Lindungi sendi dari cedera atau trauma yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tulang rawan ataupun jaringan sendi. Yang kelima, hindari kebiasaan merokok. Merokok itu dapat menimbulkan risiko terkena artritis ini loh. Yang keenam, perhatikan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang dapat mencegah terjadinya penyakit artritis. Yang ketujuh, perhatikan ergonomi. Pastikan lingkungan kerja dan rumah didesain untuk mendukung kesehatan sendi dan postur tubuh yang baik. Nah, sekian video edukasi dari saya, Dinda Nur Atifah, dan teman saya, Najma Akila. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.